Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, tibalah akhirnya dengan seri terakhir dari template review ini. Berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif, penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya, itu buku panduan dokumentasi, perencanaan pemilihan penyedia dan kontrak. Kemudian ini adalah buku kerja pejabat pembuat komitmen. Nah, video ini adalah mengupgrade dan atau melengkapi template-template yang sudah disuguhkan di kedua buku ini. Ya, Anda nanti bisa lihat di, di link download ada namanya folder baru yang namanya upgrade template. Anda di seluruh upgrade template-template yang ada di video ini saya taruh di situ. Kalau Anda bisa download juga uh, di link di deskripsi video YouTube ini. Oke. Nah, ini adalah bagian terakhir. Kalau sebelumnya tadi mengenai review persiapan pengadaan untuk jasa konsultasi yang non konstruksi, ini tetap jasa konsultansi juga, tapi yang konstruksi. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pekerjaan jasa konsultan MK, manajemen konstruksi, atau jasa konsultan perencana, jasa konsultan pengawas. Ya, itu adalah contoh-contoh jasa konsultan konstruksi, konsultan MK, konsultan perencana, konsultan pengawas. Bagaimana? Nah, ini kitabnya berbeda. Kalau yang non konstruksi kitabnya pakai perlen 9, kalau yang ini menggunakan PUPR 7. Nah, kita langsung aja cekidot ke templatenya. Oke, ini templatenya. Depannya sama saja, sama dengan yang tadi. Ini juga tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Bedanya di sini nih. Ya. Oke, lampirannya yang berbeda, sedikit serupa tapi tidak sama. Dan tetaplah kalau itu badan usaha adalah prakualifikasi. Ya, oke. Badan usaha adalah prakualifikasi. Sehingga kita ada dua sheet lampiran di sini. Lampiran yang kualifikasi dan lampiran yang seleksinya. Ya. Sama dengan stylenya sama dengan file yang lampiran review yang jasa konsultan non konstruksi tadi, tapi ada perbedaannya. Jadi kita lihat sama-sama. Jadi ini serupa tapi tak sama. Kita lihat. Ini saya mengambil persis dari standar dokumen pengadaan, ya, standar dokumen pengadaan untuk jasa konstruksi ini, ya. Kalau di tahap kualifikasi perlu disepakati pada saat review adalah NPS, NLK, dan NPT. NPS, NLK, dan NPT. Nilai pekerjaan sejenis, nilai yang lokasinya sama, ya, jumlah pengalaman yang sama yang disebut dengan NLK, dan NPT, nilai pekerjaan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat sama-sama. Ini contohnya adalah 30, 30, 40. Kalau saya memilih untuk tidak merubah ini, tapi kalau Anda mau merubah silakan. Saya memilih untuk tidak merubah ini. Yang kita rubah adalah di sininya nih. Kalau ini jangan dirubah. Ini sudah sesuai standar dokumen pengadaan yang ada. Ya, kita sudah sesuai dengan standar dokumen pengadaan yang ada. Anda bisa cek nanti ya. NPS, NLK, dan NPT 30, 30, 40. Pengalaman pada bekerja sejenis dalam 10 tahun terakhir. Kalau nilai 10 nilai 100, 5 sampai 9 nilai 70. Nah, ini bisa Anda rubah. Kalau saya memilih sih nggak merubah ini ya. Ini sudah sesuai standar dokumennya aja lah. Ya, karena konstruksi pekerjaan yang standar. Terkecuali ini yang konstruksi yang dilakukan, ya, yang dilakukan mungkin di daerah yang terpencil, itu mungkin berbeda. Tapi kalau umum ya saya kira tetap seperti ini aja lah ya. Kemudian NLK, pengalaman pekerjaan dalam 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat provinsi. Ingat, ya, tingkat provinsi, sehingga ini ditulis di sini, ditulis di review di sini. Kalau yang atas kualifikasi teknis terlampir ya. Kalau yang ini sih bukan yang ini ya. Ini dia. Oke. Ya, oke, yang ini ya. Jadi ini ya, NLK provinsi.
Jadi jangan Anda tulis kotanya ya, provinsi. Kalau eh, di DKI ya provinsi DKI Jakarta, jangan Jakarta Pusat, jangan Jakarta Timur. Ya, seperti itu provinsinya ya yang diatur di sini. Ya, supaya ini membuka peluang untuk eh, perusahaan-perusahaan jasa konsultan, perencana pengawas MK yang lebih luas. Jadi kuncinya adalah di provinsi. Ya. Kemudian kriteria pekerjaan yang similar yang sejenis di sini. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan. Ya. Jadi yang sejenis selama 10 tahun terakhir NPT-nya. Ya. Nah, ini yang membedakan dengan yang non konstruksi. Kalau ini ada pembandingnya. Ya, jadi yang mendapatkan skor tertinggi, skor full 40 adalah yang memang tertinggi. Ya, misalkan ada konsultan perencana A dan B bersaing misalkan. Konsultan perencana A nilai NPT-nya tertingginya adalah misalkan 1 miliar misalkan. Jasa konsultan perencana B nilai NPT tertingginya 2 miliar. Maka yang konsultan perencana B mendapatkan nilai full 40. Sedangkan konsultan perencana A mendapatkan pembobotan dari sini, ya, berdasarkan angka. Jadi nilainya pasti di bawah 40. Yang bernilai 40 adalah yang tertinggi. Jadi ada pembandingnya. Kalau ada 5 ya itu dibandingkan. Jadi otomatis yang dapat nilai full tertinggi adalah yang tertinggi di antara seluruh peserta kualifikasi tersebut. Jadi ini yang membedakan dengan jasa konsultan non konstruksi. Kalau konstruksi seperti ini, jadi masih menggunakan standar dokumen yang versi Perpres 54 yang lama, tidak dirubah. Ya, yang ada pembandingnya yang NPT tertinggi seperti ini. Oke, ini yang kualifikasi. Kemudian yang seleksi ini sudah diatur juga, sekali lagi ya, jangan merubah kriteria kualifikasi yang sudah diatur di sini. Nah, ini tahap seleksinya, tahap keduanya, tahap seleksi setelah ada shortlist, ya. Namanya tetap sama, NPS, NLK, dan NPT, tapi hanya unsur pengalaman perusahaan saja. Ini jadi ada 3 unsur yang dinilai: unsur pengalaman perusahaan, unsur proposal teknis, dan unsur kualifikasi tenaga ahli. Inilah yang disepakati di review, dituangkan di review di sini. Ya, yang warna hijau muda ini adalah yang terkait dengan tahap seleksi. Jadi lampirannya ini. Oke, disepakati di sini. Apa-apa yang perlu disarankan di sini? Oke, kita lihat unsur pengalaman perusahaan yang dinilai NPS, NLK, NPT. Ya, Pak, biasanya orang nanya ini biar, Pak, berarti ini sama yang dinilai, yang di hasilnya akan sama dong? Belum tentu. Sekali lagi kita ingatkan lagi bahwa kalau evaluasi kualifikasi, objek yang dinilai adalah apapun yang di input di data kualifikasi di SPSE, apapun yang diinput di data kualifikasi. Tapi kalau di tahap seleksi adalah apapun yang diupload di Apendo, apapun diupload di penawaran teknis atau Apendo mereka. Jadi belum tentu. Saya sering menemui pengalaman perusahaan ini, mereka ngupload misalkan pengalamannya ada 20 pengalaman perusahaan di kualifikasinya saya lihat. Tapi begitu di Apindo, dia hanya mengupload cuma 10 daftar kontrak aja, pengalaman aja. Ya, belum tentu sama dia. Jadi karena objek evaluasinya beda, ya jadi beda nanti hasilnya. Ya, belum tentu sama. Biasanya akan berbeda. Ya, biasanya berbeda. Di 10 tahun terakhir ini sama. Kriteria penilaiannya sama. Ya, kalau saya memilih tidak merubah ini ya, karena saya anggap pekerjaan konstruksi itu standar. Ya. Jasa konsultan itu konstruksi itu standar. Kemudian pengalaman NLK-nya juga sama, seperti itu, sama tingkat provinsi. Dan ini di review juga ditanyakan kembali tingkat provinsinya, apakah sama dengan tahap kualifikasinya atau bagaimana, monggo. Mungkin ini pada saat seperti ini ditambahi DKI Jakarta dan Jawa Barat, atau
Dikualifikasi provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, atau DKI Jakarta dan Tangerang, Banten, provinsi Banten misalkan. Seperti itu. Jadi tergantung hasil review. Kalau ini bisa dipersempit misalkan seperti itu. Jadi strateginya sama dengan video sebelumnya, kalau tahap prakualifikasi sebaiknya jangan terlalu kita ketat, karena kita ngejar 3 Pak, kita ngejar 3 itulah. Nanti ketatnya di sini aja, ketatnya di sini. Nah silakan nih DKI Jakarta misalkan itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini sama, ada NPT juga sama ya. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan dan jenis. Sekali lagi, bahan ini nilainya pasti sama, belum tentu. Tadi saya bilang pengalaman yang diisi di data kualifikasi belum tentu sama dengan yang diupload di penawaran teknis di Apindo, belum tentu sama ya. Oke, unsur yang kedua adalah proposal teknis. Nah ini sebaiknya libatkan ekspert Pak, jangan nilai sendiri ini sebaiknya ya. Unsur-unsurnya sudah diatur seperti ini, monggo ini bisa dirubah, silahkan disesuaikan ya. Kalau perlu, menurut saya malah kalau perlu ini adalah Anda konsultasikan dengan konsultan MK. Kalau yang menengah atas yang bisa boleh pakai MK ya, bisa konsultasikan ini tentang bobot ini. Nah ini yang paling utama nih ya. Yang paling utama tentunya adalah kualifikasi tenaga ahli. Nah ini jabatannya apa saja, misalkan di sini contohnya adalah team leader, ahli manajemen konstruksi, arsitektur dan mechanical electrical. Ini contohnya seperti ini. Dan yang masing-masing dihitung tingkat dan jurusan pendidikan nilai 10, pengalaman kerja profesional 35, status tenaga ahli yang diisukan adalah tenaga ahli tetap atau tenaga ahli tidak tetap, nilainya 5, 10, 35, 5, nilainya 50. Kuncinya adalah di sini pengalaman kerja tetap. Jadi yang Anda nilai adalah referensi kerja. Referensi kerja. Kalau nggak ada referensi sama sekali ya 0 nilainya Pak. Yang di bagian yang ini. Ya, dengan lihat yang ini juga nanti Anda tinggal lihat. Kalau yang ini adalah dinilai referensinya. Oke. Jadi ini adalah lampirannya. Kita lanjutkan ke sini. Sorry. Bukan yang ini ya. Ya, yang ini. Pengalaman profesional. Sekali lagi kita pengalaman profesional harus relevan ya. Relevan. Kalau di sini tulis 6 tahun berarti 6 kali 12 ya. 6 kali 12 berarti 72 bulan pengalaman profesional. Ya. Kalau konsultan konstruksi lebih memungkinkan karena rata-rata konsultan konstruksi masa kontraknya itu banyak, gede-gede, 12 bulan, 11 bulan seperti itu ya. Bahkan tidak jarang yang malah tahun jamak sekalian ya, seperti itu. Jadi kalau 6 tahun itu masih relevan ya. Yang lain-lain kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah ini juga pertanyaan penting pada dokumen pemilihan, pada dokumen seleksi dokumen seleksi Pokja harus mengisi ini nih ya, lingkup pekerjaan dan posisi. Nah ini ditanyakan di sini, dibahas sama-sama di sini, diisi apa ya. Jadi nanti Pokja tinggal mengisi bagian ini ya, perhitungan tenaga ahli untuk tenaga ahlinya ini. Kemudian sama tentang formulir identifikasi kebutuhan wajib ada ya, wajib ada sama pertanyaannya. Ini juga sama, dipastikan sudah punya data dukung. Dan juga untuk konstruksi ini adalah metode seleksi kurang lebih sama. Nah ini peserta kualifikasinya, ikuti apa yang ada di regulasi yang ada di PUPR 7 yang saat ini digunakan. Nah kemudian disepakati ini nih dia ya, pengalaman pekerjaan sejenis, klasifikasinya, nilai ambang batas total minimalnya berapa disepakati. Pada pengalaman pekerjaan waktunya 10 tahun terakhir berapa, ini berapa, penyesuaian NLK berapa, disepakati di sini. Kemudian juga yang di bobot teknis disepakati, misalnya ini 20, 30, 50 sama dengan yang pastikan ini sama dengan yang di lampiran yang Excel tadi ya, sama. Jadi ini range-nya adalah 10-20 yang pengalaman, 30-40 yang proposal teknis, dan 50-70 yang tenaga ahli. Saya kira seperti itu. Semoga 4 seri template review persiapan pengadaan dan review persiapan pemilihan ini bisa Anda manfaatkan ya. Kita simpulkan sekali lagi, konteks konsep dari template ini adalah gabungan
persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Kalau Anda memilih untuk dilakukan sendiri-sendiri, oke PPK saya melakukan sendiri, ya silahkan, Anda tinggal pisahkan pertanyaan tadi. Jadi ada dua macam berita acara, ya, karena memang idealnya adalah sendiri-sendiri. Tapi saya lebih memilih untuk saya jadikan satu karena sekalian biar ada komunikasi, Pak. Di dalam review sekalian ada komunikasi antara PPK dengan Pokja pemilihan atau Pokja pengadaan. Ya, barangkali ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga bagian dari membangun iklim kerja yang positif, ya, hubungan kerja yang positif antara Pokja dengan pejabat pengadaan dengan PPK-nya. Karena saya sering melihat PPK dengan Pokja itu seperti musuh. Ya tidak. Makanya konsepnya saya memilih untuk menggabungkan ini supaya ada rapat komunikasi. Anda bisa menggunakan Vicon malah lebih enak, lebih ada rekamannya ya. Sepanjang mengisi ini lebih bagus lagi. Ya, untuk pandemi seperti ini. Oke? Saya kira seperti itu. Pesan moral dari kita, dari kami semua ya, termasuk untuk diri saya bahwa apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.